gue cabut dari organisasi karena gue itu membutuhkan tingkat kesabaran yang bareng tinggi sekali. Kita tuh ada beberapa dinamika organisasi, ada pergantian kepengurusan. Halo Pioneers, selamat datang di Pioneer Talk, podcast yang akan memberikan kamu informasi, wawasan, dan juga pengetahuan mengenai seputar Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Bersama gue, Indira, di podcast kali ini, atau podcast yang episode keempat ini, kita akan membahas tema mengenai What BEMFIP Have Done. Apa yang telah BEMFIP lakukan selama satu periode kepengurusan, apa saja kendala yang dihadapi, dan gimana sih kesan-pesan selama menjadi pengurus BEMFIP periode 2024 dan 2025. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya keren-keren banget dan kece-kece banget nih. Dan udah ada di sini bersama kita semua. Halo kakak-kakak. Halo. Kita langsung kenalan dulu ya. Boleh nih Kak kenalan nama, dari prodi apa, angkatan berapa, dan di BEMFIP ini sebagai apa? Oke, kenalin nama gue Aldi, gue dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2021 dan sekarang alhamdulillah gue diamanahin jadi wakil ketua BEMFIP. Oh my god. Oh my god. Amazing. Oke, selanjutnya. Oke, halo guys, kenalin gue Lucky Mestasianingsih. Kalian bisa panggil gue Lucky. Gue dari Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2021 di BEMFIP. Periode ini saya diamanahkan menjadi bendahara umum. Oh my god. Amazing. Oke, halo semuanya. Nama gue Ali, biasa dipanggil Ica juga. Di sini gue dari BK21 dan gue diamanahkan sebagai wakil kepala departemen minat bakat. Wah, keren-keren banget ya guys ya. Udah ada Kak Aldi, Kak Lucky, dan juga Kak Ica gitu. Nah, untuk permulaan nih, kita pengen tahu dong nih kesibukan kakak-kakak di sini tuh sekarang lagi sibuk ngapain aja sih gitu. Mungkin mulai dari Kak Aldi. Kalau dari gue, karena gue itu angkatan 2021, mungkin sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk-sibuk skripsi sih. Oke, skripsi. Anak mahasiswa akhir banget ya guys ya. Iya, kelihatan banget nih dari wajahnya. Sangat sih, gimana gitu ya, skripsi, kerjakan skripsi. Emang suka sombong yang udah sempat. Oh my god. Iya, jangan gitu dong. Aduh. Oke, lanjut. Oke, kalau gue kesibukannya sama sih kayak Aldi, nyusun tugas akhir aja. Oh, Ica, Ya, sama. sibuk nih kayaknya. Ya. Tadi katanya mau beli es krim. Nggak jadi. Kembali ke laptop, oke? Diriku hari ini, ya saat-saat ini cuma sibuk skripsian sama ngajar les aja. Itu aja sih. Pada sibuk-sibuk banget nih ya guys ya. Walaupun mahasiswa akhir, tapi ada kesibukan yang lain juga pastinya ya. Gitu. Oke, mungkin awal-awal nih ya, karena kalian sebagai pengurus BEMFIP, yang pertama apa sih motivasi kalian saat masuk atau bergabung ke BEMFIP dan apakah ekspektasi yang kalian pikirkan gitu terpenuhi saat menjalankannya itu pengurusan? Gimana nih? Siapa dulu nih yang jawab? Aldi dong. Oh, baik. Main first. Motivasi gua untuk masuk ke BEMFIP mungkin ini bukan jadi rahasia umum ya, karena jurusan teknologi pendidikan biasanya adalah jurusan yang paling sedikit berada di bangku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, dan itulah motivasi gue kenapa akhirnya gue pengen merubah bahwa anak TP bisa loh masuk ke fakultas. Dan yang kedua itu gue ingin menggaungkan lagi kesenian dan keolahragaan di BEMFIP, yang kebetulan di awal tuh gue diamanin jadi kadep mikat. Itu gue ngambil Ica juga sebagai wakadep mikat, dan untuk ekspektasi sendiri overall selama menjadi kadep maupun wakil ketua BEM ya terpenuhi sih. Oke, boleh next nih ke Kak Lucky. Oke, motivasi aku join ke BEMFIP gitu ya. Yang pertama, meneruskan organisasi aku dari SMK, karena emang dari SMK aku ranahnya eksekutif, ikut OSIS, jadi kayak mau ikut BEM di kampus. Ada OSIS banget nih. Nah itu awalnya mikirnya aku mau ikut hima di Penmas, terus lanjut ke BEMFIP tingkat fakultas, kan dari prodi fakultas
tingkat univ gitu. Tadinya tuh mau kayak gitu. Nah, untuk ekspektasi saya di BEMFIP selama satu periode ini, alhamdulillah sangat sesuai ekspektasi ya, walaupun kurang dikit tapi alhamdulillah ya. Oh, Lanjut Oke. nih yang terakhir ke Ica. Kayak kalau dari gue sendiri, ya itu sama sih kayak Mbak Uki ya. Tapi bukan BEM. Diriku, bukan BEM. Maksudnya OSIS. Nah, bukan OSIS. Diriku dulu SMA, ya sama. Tapi bedanya aku ikut 5 organisasi. Syok. Organisasi guys. ini. banget. Karena nggak bisa diam, akhirnya pas masuk awal kuliah, itu diriku ikutan yang tingkat univ dulu, UKM kesenian. Tapi lama-lama ya udah mau lebih ke bawah gitu, lebih kayak down gitu kan. Icip lah ke BEMFIP gitu. Tiba-tiba pas icip ke BEMFIP kok nyaman gitu ya. Jadi diriku ikutan BEMFIP tuh 2 periode di tahun 2023 sama 2024 ini gitu kan. Jadi udah pas 2023 ternyata nyaman, dan waktu itu dijadiin di Depdik ya bersama Mbak Jia gitu-gitu. Jadi ya udah kayak di sini, oh ternyata BEMFIP sangat menyenangkan ya, kekeluargaannya sangat wow gitu, amazing gitu. Sampai akhirnya diriku mau coba lagi. Awalnya nggak mau ya ikutan BEMFIP gitu kan, kayak mau skripsian aja. Setelahnya Aldi. Tapi awalnya tuh Imam dulu yang telepon. Halo Ica, lu mau gak jadi kadep Depdik? Itu awalnya. Terus kayak, aduh jangan gue, mending Jia aja gitu. Akhirnya udah, diriku akhirnya kayak, oh yaudah tolong dipikir-pikir lagi ya Ca, tolong diinin lagi. Tatonya ketemulah sama siapa waktu itu lupa. Akhirnya kayak ngomong, oh Rara awalnya ngajakin, iya si Aldi lagi nyari wakil, lu mau gak jadi wakil? Ya udah akhirnya kayak, oh yaudah boleh, bener ya Ca, gue kasih tau Imam ya. Iya, yaudah. Di situ. Awal mulainya gitu ya. Iya. Gue Aldi. Duh, mikat banget. Emang udah melekat banget mikatnya guys mereka. Oke, next ya nih, karena tadi udah dari motivasi awal kepengurusan gitu, kita berlanjut ke lika-liku kepengurusannya. Yang pertama nih, momen apa sih yang paling berkesan atau yang paling chaos? Editor, jangan lupa diedit ya. Jeduk ya editor ya. Jangan lupa jeduk. Kenapa sih di? Oke, kembali ke laptop. Kembali ke laptop ya. Oke, momen apa sih yang paling berkesan atau yang paling chaos itu selama satu kepengurusan gitu? Aldi aja Mulai- deh. Ya, oke. Aldi aja, Bapak. Aldi Tetap ya. sih Bapak aja. Aldi. Kalau dibilang paling sebenarnya nggak paling sih, tapi ada beberapa hal yang menurut gue paling berkesan. Yang pertama, Imam tuh baca LPJ dari HMPTP yang dimana di situ tercantum orang ngeledekin gue, ya gagal di jadi kadep mikat. Nah, Imam akhirnya di situ terenyuh untuk mungkin mengajak gue, dan yang paling berkesan juga Imam mengajak gue tapi memberi keleluasaan arah mikat itu mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Dan untuk yang paling chaos itu mungkin di tahun ini adalah tahun BEMFIP paling chaos menurut gue ya, karena kita tuh ada beberapa dinamika organisasi, ada pergantian kepengurusan, terus ada datangnya prodi baru yang dimana kita harus mengurus mulai dari PKKMB-nya, PKMP, dan lain sebagainya. Jadi ya itu menjadi tanggungan BEMFIP juga prodi baru itu. Mungkin itu kalau menurut gue yang paling chaos. Oke, emang ada prodi baru tuh lumayan ini ya, lumayan buat BEMFIP tuh agak berat dikit ya, hektik dikit lah gitu ya untuk para anggota-anggotanya karena ngurusin hal lain di luar ranah BEMFIP juga gitu. Oke, selanjutnya nih, kalau bisa diubah atau kalau ada hal yang bisa diubah nih dalam kepengurusan BEMFIP ini, apa sih yang mau kalian ubah dan apa alasannya? Dari siapa nih? Dari Siapa? sebelah sana. Oke, Iya. Ica dulu. Ica. Oke, dari saya. Mungkin untuk yang bagian yang pengen diubahnya banget ya. Mungkin di awal itu pengen coba
ngulang waktu lagi nih gitu, kayak Nggak mau jadi kadep piket, wakadep piket. bukan gak mau jadi wakadep ya, lebih kayak mau lu kembali lagi sama gue di Oh my God. oh my god gitu. Tapi lebih ke ini sih, Ini mah nggak jadi beli es krim ini. lebih ke ini sih, mau kasih wejangan ke anak-anak kayak please komunikasi kalian dibenerin lagi gitu. Masa kalau seandainya kalian tuh emang ada hal yang hektik atau kalian ada yang permasalahan yang kalian miliki, please banget kayak komunikasiin ke kita kadep wakadep. Kita open banget untuk kalian karena kalian anak kita, gak mungkin kita terlantarkan gitu. Selagi kalian itu mau cerita sama kita, kalian open sama kita, ya kita juga senang gitu ngedengerinnya. Jadi itu sih lebih kayak mungkin kalian kayak begitu karena kitanya nggak kelihatan open ya. Mungkin yang akan diubah itu kalau seandainya balik lagi ke masa lalu, pengen lebih open lagi, lebih apa namanya kayak ayo nak sini sama mama sama papa gitu. Jadi kayak biar mereka bisa lebih ngerasain lagi kekeluargaan di dalam organisasi ini. Itu sih. Lanjut nih ke Kaluki. Kalau dari aku, apa sih suatu hal yang mau dirubah gitu kan di dalam pengurusan ini? Aku mau ubah ini sih, sistem rekrutmen pengurus barunya BMV. Menurut aku yang kemarin nih, periode ini kurang ketat juga ya. Seharusnya bisa diperketat lagi dan lebih disaring lagi supaya teman-teman kadep-kadep juga bisa memposisikan teman-teman yang ikut oprek ini sesuai dengan skillnya masing-masing. Jangan sampai salah naruh posisi, takutnya teman-teman VIP lainnya ditaruh di posisi A tapi nyamannya di B, jadi kayak males-malesan gitu guys. Mungkin lanjut dari Aldi. Apa ya? Karena kebetulan waktu reshuffle kepengurusan dan gue naik jadi wakil ketua BEM, hal yang gue bawa itu salah satunya adalah KPI. Gue pengen banget merubah BMVP itu punya KPI. Karena biar organisasi ini tuh nggak berpatokan sama penilaian legislatif terus. Yang dimana kita tahu penilaian legislatif itu ya nanti pas SU. Tapi dengan hadirnya KPI, kita bisa evaluasi tiap bulan, bisa evaluasi per triwulan ataupun pertengahan periode, kita bisa evaluasi kira-kira dari masing-masing departemen apa aja yang belum tercapai, apa aja belum dikerjakan. Mungkin itu sih KPI. Yang tadi dari Kaica mau lebih ngerangkul aja ya biar anak-anak itu lebih terbuka. Terus dari Kaluki open recruitment-nya perlu di ini ya lebih diperketat, Ya, dan betul. dari Kaldi KPI gitu ya, atau memantau KPI gitu ya Kaldi. Oke. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang anak-anaknya nih ya. Nah, kita berlanjut ke dinamika internal dan eksternalnya nih. Gimana sih dinamika kerja tim di dalam kepengurusan BEM ini? Apakah ada drama-drama atau konflik-konflik di internal gitu? Nah, soal drama udah nih, Mbak Uki aja. Dia udah paling banyak banget ya. Anak teater ya. Banyak dramanya ya. Boleh. Oke, dinamika kerja sama tim di BMV menurut aku bagus aja kayak pada umumnya gitu kan. Terus apakah ada konflik atau drama-drama yang terjadi dalam satu pengurusan ini? Tentunya ada dong ya kan. Kok banget sih? Ada. Tahu lu kan? Tentunya ada Pasti karena ada. di setiap organisasi pasti ada dong ya kan, maupun konflik kecil atau konflik besar itu pasti ada, dan kita berusaha banget untuk menyelesaikan konflik tersebut biar kita terus bersama-sama sampai akhir kepengurusan gitu. Iya, pasti di setiap yang namanya organisasi mah pasti ada konflik lah ya. Tapi ya gimana kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Oke, menurut kalian nih, gimana sih hubungan BEM-FIP dengan mahasiswa FIP lainnya atau mahasiswa di luar anggota BEM nih? Apakah menurut kalian di periode ini lebih jauh atau malah lebih dekat? Gimana? Boleh, Bapak? Boleh, Bapak aja. Kalau soal hubungan sama mahasiswa VIP, karena BEM VIP anggotanya ada mahasiswa VIP juga, ya otomatis hubungan dengan orang yang bukan menjadi anggota BEM VIP ya cukup baik sih, dan bukan cukup sih, sangat-sangat baik. Karena kita bisa lihat dari ketika BEM VIP mengadakan suatu proker ataupun non proker terus melakukan open recruitment, banyak dari mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang bukan anggota BEM VIP mau terlibat, mau membantu menyukseskan proker Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Dan
Ya gitu. Kalau teman-teman tahu ketua komun aja yang dibawahi sama Departemen Mikat itu enam-enamnya mereka dari luar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Gitu sih. Oke, berarti BEM FIP ini melibatkan mahasiswa-mahasiswa aktif di luar dari anggota BEM FIP itu sendiri ya. Yes. Jadi nggak ada gap gitulah ya antara anggota BEM FIP dengan mahasiswa aktif. Betul, harus. sekali. Karena ya kita kalau tanpa mahasiswa FIP ya mungkin BEM FIP nggak bisa jalan. Iya, betul benar. Oke, kita lanjut nih ke mungkin tadi udah dinamika kepengurusan internal maupun eksternal. Nah, kita lanjut ke evaluasi nih. Mungkin kalau bisa dikasih nilai nih untuk kepengurusan BEM-FIP periode 2024-2025 ini, kira-kira rate-nya atau nilainya dari 1 sampai 10 itu dikasih rate berapa dan apa alasannya? Oke, ini angka ya, ini angka biar bendahara aja. Oh iya, bendahara aja, bendahara aja. Boleh. Bener banget nih. Kalau 12% ngomongin nggak sih? angka, Pajak dong. Atau apa 12%? Suara. Suara Suara siapa ya? Oh, kakak. Lanjut. Lihat ya, untuk kepengurusan BEM-FIP pada periode ini menurut aku 9,5/10. Oh my god. Karena BEM-FIP membuat aku senang juga, terutama karena apa ya, jujur gabut juga sih, maksudnya kayak nggak ada kesibukan di luar perkuliahan atau di luar akademik gitu kan. Terus ikut organisasi BEM-FIP dan bisa mewarnai hidupku yang berwarna. Oh my god. Terus ya walaupun masih ada kekurangannya dikit-dikit gitu, tapi nggak apa-apa, Frago. oh good. Keren banget nih dikasih 9,5. 0,5-nya tuh kenapa tuh, Kak? Buat diri saya sendiri dan teman-teman yang lain. Oh my god. Karena berhasil apa ya, menyelesaikan satu periode ini dengan baik. Apa sih? Gak tau, gue ketawa aja. Ya pokoknya gitu lah guys. Emang 0,5-nya ya karena tidak ada kesempurnaan ya guys. Ya, Tidak ada kesempurnaan hanya milik yang maha kuasa. Jai, mantap. Oke, lanjut ya. Mungkin selama kepengurusan nih, pelajaran terbesar apa sih yang didapat oleh kalian masing-masing gitu setelah bergabung ke BEM-FIP? Mungkin dari Ica Ya, mungkin nih punya nih pelajaran-pelajaran yang diambil dari BEM-FIP. yang paling sibuk nih guys. Oh my god. Oke, untuk dalam 2 periode ini ya guys ya. Jujur Lita itu lebih ke manajemen waktu. Jadi kalian tuh bisa ngeprioritasin mana yang paling penting, mana yang paling nggak penting gitu kan. Karena di sini ya gue di sini ikutan 3 organisasi. Gue ikut BEM-FIP, gue jadi ketua Formapres juga. Gue juga di sini sebagai peer helper. Siapa bangku? Takut banget. Tapi di situ ya gue ngerasa dengan adanya 3 organisasi ini, gue jadi kayak oke, gue bisa manage-nya gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya gitu, gue bisa ngepak-pakin waktunya gitu. Misalnya nih, gue bikin jadwal untuk hari ini gue akan ngelakuin ini, untuk hari ini gue ngelakuin itu, ditambah lagi dengan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ketika kita ikutan organisasi, rasa tanggung jawab kita itu malah makin tumbuh, makin besar gitu. Jadi ketika kalian nanti di dunia kerja, kalian juga punya rasa tanggung jawab itu, kalian bisa memanage waktu kalian juga, dan kalian jadi kayak apa ya, di organisasi tuh ya udah gitu menurut gua. Walaupun kalian ibarat katanya di dunia kerja nanti nggak akan mirip lah kayak di kampus gitu iniannya, tapi setidaknya soft skill kalian jadi berkembang gitu sih. Wih, emang udah beda ya guys ya kalau manajemen waktunya tuh udah apa ya, udah keren lah gitu ya. Malu. Oke, dari Kak Ica tadi udah ya soal manajemen waktu. Emang bener ya guys, kalau kita sebagai organisator tuh pasti penting banget yang namanya manajemen waktu. Oke, kita lanjut ke Kak Luki nih. Gimana buat Kak Luki? Pelajaran terbesar yang dapat aku ambil ya, salah satunya adalah kesabaran. Karena saya sebagai bendahara umum, teman-teman tahu job desk-nya apa? Ya betul, menagih uang kas. Itu job desk saya. Dan itu membuat saya apa ya, kayak butuh banget tingkat kesabaran yang ekstra untuk
menagih teman-teman BEMFIP untuk membayar uang kas, karena ada aja yang banyak alasan A, B, C, Z nah gitu. Tapi akhirnya bayar juga kok guys, pada bayar. Berapa sih? Lunas, Berapa? udah lunas. Ingat udah lunas, udah lunas. semuanya. Gue udah ya? Udah dong. Ini kebetulan teman-teman sini udah lunas. Jadi kayak itu membutuhkan tingkat kesabaran yang sangat amat tinggi sekali sih. Maaf ya. Dan alhamdulillah teman-teman sudah membayarkan itu semua. Saya berterima kasih. Maaf, Mbak. Nah, itu yang belum bayar uang kas ya, segera Bayar. dibayar. Bayar. Karena uang kas itu salah satu ya kewajiban ya Kak ya, Betul selama banget. kepengurusan ini gitu. Oke, kita lanjut yang terakhir nih buat Kaldi. Oke, tadi Kali apa? manajemen waktu bener, kesabaran bener, dan dari gua izin menambahkan sedikit. Jadi BMFIP ini bukan organisasi pertama gua di tingkat kampus. Sebelumnya gua ikut organisasi juga di HMPTP, dan ya hasil dari HMPTP gue bisa mengimplementasikan nih di BMFIP, dan itu adalah pelajaran berharga menurut gua karena nggak stuck di HMP aja. Jadi apa yang sudah gua dapat di HMP itu bisa gua implementasikan di BMFIP ini. Dan soal manajemen waktu itu bener-bener ya terkhusus angkatan 2021 yang dimana kita tuh magang juga, kuliah Betul. juga, organisasi Betul. juga, dan pasti kita ada kerjaan lain gak sih di luar kampus ini. Tapi ya kita udah diajarin mulai dari PKMP Prodi, PKMF, diajarin bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Jadi ya intinya kita bisa mengimplementasikan, dan gue belajar banget. Awalnya gue nggak yakin banget di BMFIP ini bisa jalan dengan lancar, tapi gue teringat salah satu quotes yang tertempel di laptop kakak gue, itu bunyinya gini, you can if you think you can. Kamu bisa jika kamu pikir kamu bisa. Dan awal-awal di BEM itu gue nggak yakin banget, aduh nih, apalagi ada reshuffle gue jadi wakil BEM, yang gue berpikiran kayak bisa nggak nih, tapi ya lu harus tanamin diri lu kalau lu bisa, dan akhirnya proses berjalan ya lu bakal ngelakuin, lu bisa gitu sih. Wih, Amazing. keren banget ya guys ya. Emang sebagai organisator juga banyak banget emang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil selagi ya emang kita ngelakuinnya tuh bener-bener ikhlas dan sungguh-sungguh gitu ya. Betul. Oke guys, buat pertanyaan terakhir nih buat kakak-kakak di sini, apa sih harapan buat kepengurusan selanjutnya, dan ada pesan khusus nggak sih buat BMFIP selanjutnya atau BMFIP ke depan gitu? Siapa nih? Oke, mulai dari siapa nih? Oke, Kak Ica Oke. dulu deh, boleh Oke, Kak Mam. Ica. Oke, baik ya ibu-ibu semuanya dengarkan ya. Jadi gini, ketika kalian sudah diamanahkan ya untuk mengikuti sebuah organisasi, jadi kalian yakinin itu tanggung jawab kalian dari awal. Kalian selesaikan dari awal sampai akhir. Jadi intinya kalau emang mau selesai ya yang baik-baik gitu. Jangan kayak tiba-tiba di tengah jalan pergi gitu aja. Gak enak guys digantung, gak enak ditinggalin begitu aja. Yang bisa memanage diri kalian, ini kan ibarat kata jatuhnya kayak, oh gue cabut dari organisasi karena gue gak bisa manage diri gue gak bisa manage waktu gue gak bisa kayak apa-apa ini itu kayak apa-apa organisasi. Coy, kalian udah mau gitu untuk ikutan di organisasi ini, berarti kalian udah komitmen. Intinya utama tuh komitmen. Dan cuman kalian yang bisa memanage diri kalian sendiri. Ya ibarat kata cuman diri kalian bisa yang ngatur diri kalian sendiri. Kalian kan nggak mau kan diatur, ya udah berarti kalian harus atur diri kalian sendiri juga gitu. Itu sih. Wih, keren banget. Kalau kalian gak mau diatur ya kalian yang harus ngatur diri kalian sendiri. Betul. Oke, next nih dari Kak Lucky, apakah harapannya? Kalau dari aku harapannya untuk kepengurusan selanjutnya, benar kata Moms Ica, Yes. komitmen ya. Ya. Terus yang kedua itu ada dijaga terus komunikasinya. Yang ketiga dijaga terus kekeluargaannya, karena tiga tadi itu menurut aku cukup penting ya di suatu organisasi, karena tanpa komitmen, tanpa komunikasi, tanpa rasa kekeluargaan itu tuh rasanya kayak bukan organisasi gitu. Dan bener juga kata Ica, kalau misalkan kalian udah memilih jalan tersebut, tolong selesaikan gitu. Jangan kalian semangatnya di awal sampai di tengah aja, di akhirnya enggak. Dan tingkatin juga rasa tanggung jawabnya gitu. Jangan tiba-tiba ngilang gitu aja tanpa kabar, karena
ditinggalin tanpa alasan itu tidak enak, guys. Cuma Enggak sih? Itu kata-kata untuk BMFIP periode selanjutnya. kata-kata ini Mbak Lucky. Dari Aldi gimana ini? Bapak Mungkin izin melengkapi ya, komitmen bener, tapi komitmen tanpa konsistensi itu rasanya kurang. Oh my god. Karena ya komitmen kalau hanya di awal buat apa? Karena BMFIP ini bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 minggu atau bahkan 1 hari. BMFIP ini kita mulai dari daftar, mulai kita ditawari sama imam, mau nggak join BMFIP 1 periode bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Dan anak-anak yang ikut oprek pasti baca BMFIP ini 1 periode, bukan 1 bulan. Jadi menurut gua harapan untuk kepengurusan tahun depan, siapapun nanti anggotanya, siapapun kadepnya, dan terkhusus BPHI, ketua, wakil, bendara, sekre yang menjadi pamong, itu jangan hanya komitmen tapi harus konsistensi. Dan bagaimana cara konsistensi itu? Jadi di BMFIP itu nantinya jangan hanya mengurus proker aja, jangan hanya ngurus non proker aja, tapi gue pengen banget di tahun depan itu kalau bisa adain acara di tiap bulannya itu yang non formal untuk merefreshing anggota BMFIP yang penat banget proker mulu, job desk mulu. Jadi intinya dari gue harapan untuk kepengurusan tahun depan adalah tingkatkan lagi konsistensinya, karena konsistensi itu adalah kunci, guys. Yes. Oh my god. Kata-kata hari ini. konsistensi. Berarti tadi ada komitmen, ada komunikasi, kekeluargaan, dan yang terakhir konsistensi. Itu ya guys, diingat-ingat untuk semua organisasi gitu. 4 itu mungkin yang menjadi 4 pilar lah ya, 4 pilar deh, 4 yang terpenting gitu. Oke, ini karena kita udah selesai nih. Terima kasih banyak buat Kak Aldi, Kak Lucky, dan Kak Ica yang udah sharing tentang BMFIP ini gitu, tentang kepengurusan di periode 2024 dan 2025 ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih sudah berbincang dengan kita semuanya, dan semoga teman-teman yang menonton juga dapat bermanfaat, dapat pengetahuan dan juga wawasan setelah menonton podcast ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan ikutin terus media sosial kita, ada YouTube, Spotify, dan juga Instagram. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye. Kita jargon dulu kali ya, Kak. Boleh, ini jargonnya guys. Ayo Kak Aldi pimpin jargonnya. Kabinet Pionir Perbaikan, kolaborasi dalam kebaikan. Yeay, dadah. See you guys.